Apakah saya egois kalau misalkan saya tuh pengen cewek yang seksi, mulus, wah, kayak artis banget lah pokoknya. Nah, itu clear kan? Untuk ego. Itu makin ada Robby. Dia mau jawab. Salahnya orang. Ini mau jawab. Sama Robby ya. Ini mau jawab. Teringatku di masa lalu, bercanda di taman yang indah, sungguh riangnya di hatiku, karena kini kita berjaya. Cintaku tercapai, punyai kebebasan dari keberjaya telah berjaya. Sendara mentari menyinari, bersumber jiwaku ketika bersamamu. Halo Sobat IKG, salam bahagia. Wah, udah lama ya nggak upload ya. Gimana kabarnya Sobat semua? Seperti biasa, gue berharap Sobat dalam keadaan kesehatan yang optimal ya. Dan pastinya masih terus semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Amin, amin. Sobat semua, kalau tadi Sobat EKG lihat bumper video EKG yang pertama ya, ya itu adalah momen-momen gua bercanda Sobat EKG. Ya, video tadi adalah video workshop EKG yang kemarin diadakan di kota Cirebon pada tanggal 17 Maret 2024 di Hotel Batika ya. Acaranya berlangsung dengan lancar jaya, bahagia Sobat EKG. Ada haru dan epic ya. Semua tidak terlepas dari energi dan doa-doa baik Sobat EKG semuanya. So, gue ucapkan terima kasih yang banyak ya. Berikutnya kota mana nih bang? Kita lihat nanti ya Sobat EKG. Nunggu mood dulu. Ya kalau ngerjain sesuatu kalau lagi mood itu enak banget ya Sobat EKG. Mau apapun tantangannya dan rintangannya, sikat terus Sobat EKG, sikat. Oh ya Sobat EKG. Akhirnya Sobat EKG sudah tahu ya wajah gua. Ya, Sobat EKG dulu banyak yang bilang kalau channel EKG itulah channel anonim, ngapain lu dengerin? Ya, hanya karena lu belum melihatnya, bukan berarti itu nggak ada, Sobat semua. Sama kayak keyakinan kan? Namun sekarang penasaran Sobat EKG sudah hilang ya. Bahkan ada yang komen, akhirnya gue bisa tidur juga. Walau memang masih ada yang nebak-nebak Sobat EKG. Nah, buat yang masih nebak-nebak berarti belum mengikuti channel EKG seutuhnya ya. Karena di video yang sebelum ini nih ya, dan di reel Instagram, di IG ya, itu banyak banget, bahkan gua terang-terangan ngezoom muka gua ya Sobat EKG. Ya gua lagi belajar eksis ya, itu pun yang ngajarin Robby ya temen gua, yang memang dia eksis di mana-mana Sobat EKG. Ya memang karena gua bukan tipikal yang suka eksis ya, selfie-selfie gitu ya. Ya awal-awal kayak gimana sih gitu ya, kata Robby ya, udah sikat master eksis. Nah, agar sobat semua tidak ketinggalan update-update, makanya subscribe dan nyalakan loncengnya biar apa? Biar tahu kalau ada yang baru dari EKG. Nah, biar kelihatan secara visual, nih di layar gue bikin icon-iconnya ya. Ada yang IG, website, dan lain-lain ya, agar sobat semua bisa mengikuti sosial media lainnya. Sobat EKG, kali ini gue mau bercerita ya. Sekalian gue juga mau berbagi settingan dan setelan ya. Setelan lagi bang, iya, agar apa? Tujuannya cuma satu Sobat EKG, agar sobat semua dalam rangka mewujudkan cita-cita baik sobat semua, sobat dapat mewujudkannya, mewujudkan rasa bahagia Sobat EKG. Rasa emang berwujud ya bang. Lu gila kali. Ya namanya juga emang kudu gila, gimana dong, ya nggak? Banyak yang bertanya, ini channel positif, kenapa namanya channel emang kudu gila? Channel positif kok persetan logika, bahkan pasukan yang menembak mati. Sobat EKG, kadang logika itu datang semakin akut hanya untuk mengganggu ya, dan menyamar sebagai entitas cerdas dan pintar.
Namun sayangnya logika juga bisa dapat menyesatkan kita, sehingga logika mengajak dan menyeret kita dengan paksa untuk bertemu dengan entitas yang bernama ragu, Sobat EKG. Lalu, oleh si ragu ini, kita dibawa lagi Sobat EKG untuk menemui rajanya, dieskalasi ya. Dan rajanya itu namanya menyerah. Makanya kalau sudah tanda-tanda logika nggak baik menyerang diri kita ya, misalnya, udahlah mending lu kerja aja. Ide bagus Sobat EKG. Namun logika bilang juga, kerja apa? Lu udah tua, gaji lu berapa? Kita berdebat kusir seolah pertentangan yang tiada berujung. Ternyata akhirnya kita label, itu bukan logika juga. Mungkin itu setan Sobat EKG. Makanya persetan logika. Sobat EKG, di video kali ini gue mau memberikan satu setelan ya, yaitu bagaimana kita merestore atau mengembalikan sesuatu yang mungkin bisa jadi keinginan saat itu belum terwujud ya. Mengembalikan keinginan yang sempat tertunda Sobat semua. Mengembalikan wujud niat baik, niat luhung yang belum terjadi karena aral melintang. Dan seperti biasa Sobat semua, gue lebih suka menghubungkan dengan kisah gue ya. Agar apa? Agar Sobat semua bisa mengambil pelajarannya dan hikmahnya. Sobat EKG, jika Sobat EKG pernah menonton serial Bangkit dari Keterpurukan, itu ada karakter namanya Saka ya. Dimana dulu ketika gue baru balik dari kota Kuningan dengan sepeda motor, orang yang pertama kali gue temui adalah James. Dan gue sama James mengunjungi Saka yang saat itu dia bekerja di Depok ya, di toko sepatu. Nah, cerita ini akan gue tarik lagi Sobat EKG, mundur lagi ya ke belakang sebelum gue ke Depok ya. Jauh sebelum keberangkatan gue ke kota Banjar. Jadi di kisah ini adalah kisah perjalanan dan perjuangan gue dan Saka ketika kita rajin berdoa lalu berusaha demi mewujudkan mimpi. Sobat EKG, seperti biasa, ini adalah kisah nyata gua. Siang hari, langit begitu terik, panas banget Sobat EKG. Saat itu Saka datang ke rumah gua ya. Ya, bertepatan juga ketika gua sedang menjual beberapa aset gua sampai habis tidak bersisa Sobat EKG. Lalu perlahan Saka memarkir motornya ya dan memasuki teras rumah gua. Assalamualaikum. Dan gue jawab, waalaikumsalam. Sobat EKG, karena saat itu kursi teras sudah nggak ada ya, Saka akhirnya duduk di tikar, persis di teras rumah gue ya, sambil berkata, alhamdulillah, nikmatnya lesehan, kaki bisa selonjoran. Ada rasa senang hari itu ya, karena Saka datang. Namun ada rasa pedih juga ya, karena kursi di mana biasa kita duduk dan bercanda dan bercerita sudah hilang Sobat semua. Ya tahu sendirilah Sobat EKG. Lalu dia bertanya sama gue, gimana kabarnya Pak? Gue menjawab ya, kabar gue luar biasa. Saka bilang ya, itulah yang gue suka dari lu Pak. Selama gue kenal lu, gue belum pernah mendengar keluhan lu, walau kondisi lu sudah ngeblangsak. Itu kata yang khas ya dari Saka ya. Dia kalau lagi ngeledekin gua ya, dia selalu bilang ngeblangsak. Ya Sobat EKG, akhirnya gue bilang sama Saka, Saka, gua mengetahui arti kata ngeblangsak itu. Bahkan gua mengakuinya, tapi gua gak mau meyakini sampai mengamininya. Saat itu Saka terdiam ya dan mencoba menyerap semua kata-kata gua. Perlu Sobat EKG ketahui, Saka adalah tipe orang yang selalu ingin belajar, haus akan ilmu dan open-minded. Menurut gua dia adalah seorang filsuf ya. Saka tertawa ya. Lalu gue bilang sama Saka, katakan sekali lagi Saka. Lalu dia bilang, ngeblangsak. Ya rasa asamnya gak akan berpengaruh sama gua. Hati gua ibarat sungai yang luas dan besar dan bahkan mengalir. Kalau lu tuang satu botol cuka dengan rasa asamnya, tidak akan berdampak di sungai gua. Saka tertawa sambil bilang, asem lu Pak. Hari itu kita tertawa Sobat EKG bersenda gurau. Walau memang saat itu kita menahan perut yang perih karena belum makan. Tiba-tiba James datang Sobat EKG dan kita pun bergabung ya. Kita bertiga tertawa sana sini, luar biasa saat itu Sobat EKG. Ya walau saat itu kita nggak punya duit, tapi saat itu kita masih bisa tertawa. Setelah malam James dan Saka pulang. Sobat EKG, sudah banyak aset yang gue lepas saat itu. Esok harinya adik gue menelpon ya. Lalu dia bilang pagi-pagi, Mas, bisa datang ke rumah nggak? Gue tanya, untuk apa? Ya karena perjalanan ke rumah adik gue membutuhkan ongkos bensin ya. Jaraknya kurang lebih 20 km dari tempat tinggal gue. Lalu adik gue menjawab,
Di rumah ada sepeda roda 3 sudah tidak terpakai, dan mainan kuda-kudaan yang terbuat dari karet. Siapa tahu ini bisa jadi duit. Gua semangat Sobat TKG. Gua bilang sama adik gua, oke, gua meluncur ya. Gua ingat sekali ya Sobat TKG, bensin di motor gua tuh sudah menunjukkan di indikator E alias empty ya. Gua bilang Sobat TKG, ayo, kamu bisa sampai Ciledug. Akhirnya gua nekat Sobat TKG. Perjalanan gua adalah perjalanan dengan pikiran yang was-was ya. Apakah sampai? Apakah sampai? Dan akhirnya gua sampai juga Sobat TKG di tempat adik perempuan gua ya. Lalu adik gua bilang, Mas, nih siapa tahu ini jadi uang. Akhirnya dengan semangat Sobat TKG gua gotong sepeda roda 3-nya dan gua ikat ya di motor gua. Jadi sepeda roda 3 bekas keponakan gua ya, anak dari adik gua. Dan satu lagi adalah mainan kuda-kudaan yang terbuat dari karet Sobat TKG. Yang kalau dinaikin itu bisa lompat-lompat ya. Tapi kita harus pakai tenaga Sobat TKG. Di hari itu juga ya, karena di rumah adik gue ada wifi ya, gue langsung bikin iklan ya di internet, di OLX ya. Entah kenapa ya Sobat TKG, walau saat itu gue sulit, memang yang namanya jalan itu ada aja ya Sobat TKG ya. Jika Sobat TKG bertanya bagaimana mental gue bisa menghadapi semua itu, gue akan menjawab Sobat TKG, gue nggak tahu Sobat TKG. Artinya saat itu entah kenapa gue selalu bilang sama istri gue ya, aku yakin sekali kondisi ini akan berbalik menjadi kemakmuran, walau gue gak tahu datangnya dari mana. Setelah gue masukkan OLX, gue melihat sepeda roda 3 dan mainan kuda-kudaannya yang terbuat dari karet itu ya. Gue melamun Sobat TKG, sesekali gue merefresh. Apakah sudah ada yang menawar dan berminat membelinya? Ya Sobat TKG, gue refresh lagi, berkali-kali gue lihat, oh ada yang view nih 2, oh ada yang view nih 3. Di sela-sela gue menunggu dan merefresh, tiba-tiba Saka teks gue, ayo Pak, kita cari peluang lagi. Gue yakin dengan kemampuan lu, kita bisa bangkit lagi. Lalu gue jawab, nanti ya, saat ini gue lagi nunggu ongkos dulu. Selang berapa lama Sobat TKG, tung, Gan, kuda karetnya masih ada? Yes. Luar biasa Sobat TKG. Gue jawab, masih. Baiklah, saya berminat. Bisakah Agan antar ke rumah saya di kawasan Poris? Dia menjawab begitu ya Sobat TKG. Dia nggak menawar Sobat TKG. Saat itu gue langsung cus Sobat TKG. Capcus kalau bahasa dulu, gue cabut sikat Sobat TKG. Gue langsung menuju Poris ya. Dan bensin gue udah pas banget Sobat TKG. Artinya jika gue sampai di sana dan gue nggak ketemu dengan pembelinya, gue akan terjebak di Poris dengan motor tanpa bahan bakar alias mogok. Sobat TKG, gue berdoa sepanjang perjalanan Sobat TKG, Tuhan, sampai di Poris. Gue dak-dikduk Sobat TKG. Gue semangat, walau nyetir agak susah karena sepeda roda 3 gue ikat di belakang dan mainan kuda karet itu gue pegang di stang motor Sobat TKG. Dekat Cipondoh, motor gue udah mulai endut-endutan Sobat TKG. Gue bilang, ayo dikit lagi. Ayo, gue menyemangati motor gue terus Sobat TKG. Kamu bisa sampai Poris. Sobat TKG, tepat di depan rumah calon pembelinya, motor gue mati Sobat TKG. Aduh, gue celingak-celinguk panik juga Sobat TKG. Karena memang saat itu gak ada data. Gimana ya? Yang pertama kali gue pikirkan adalah gue harus mencari data agar gue bisa menghubungi pembelinya. Pas gue celingak-celinguk, ya ada perempuan masih muda ya, seperti pasangan muda ya, tapi sudah punya anak masih kecil ya. Dia memanggil gue, bang, sini. Gue mendekat ya, dan langsung dia mengeluarkan uangnya sambil dia berkata, gampang kan rumah saya? Gue bingung ya, lalu gue tanya sama mbak-mbak itu, loh kok mbak tahu saya yang mau menjual kuda karet itu? Gua gak sadar Sobat TKG gue mengucapkan itu. Lalu dia tertawa. Dia bilang, ya kan mas megang tuh mainan kudanya. Akhirnya Sobat TKG gue berikan mainannya ya. Satu beban sudah terlepas. Alhamdulillah. Tinggal sepeda roda 3 Sobat TKG. Saat itu gue tanya sama mbaknya ya, Mbak, tukang bensin eceran di sebelah mana? Oh itu ada di depan tuh, yang pakai botol-botol kan? Iya mbak, bener. Akhirnya Sobat TKG dengan semangat gue dorong motor gue ya menuju tukang bensin eceran. Dan setelah gue isi, gue melanjutkan perjalanan gue sampai ke rumah.
Sampai rumah gua nggak langsung turunkan sepeda roda 3 itu, Sobat TKG. Gua melihat keadaan rumah dulu apakah aman. Jujur Sobat TKG, gua nggak mau istri gua melihat gua membawa sepeda roda 3 dalam keadaan seperti ini ya, dimana itu akan menambah beban pikirannya. Setelah aman Sobat semua, gua buru-buru masukin sepedanya ke gudang, lalu gua tutup rapat-rapat sambil berkata, hahaha, ini adalah makan malam untuk kemudian hari. Ya, kayak seorang yang habis berburu Sobat TKG dan mendapatkan mangsanya ya. Ya, karena bensin gue sudah terisi, lalu gue cabut lagi Sobat TKG. Saat itu yang terfikirkan oleh gue adalah gue akan terus mencobanya. Sore gue ketemu Saka di tempat biasa di kawasan Bintaro. Hoi, apa kabar Saka? Baik Pak, sikat Pak, sikat. Kita menyatukan energi. Ya, karena kata sikat itu memang sudah dari dulu ada ya Sobat TKG. Berencana baik, banyak berstrategi. Kita mengatur rencana untuk kita bisa bangkit kembali. Hayalan-hayalan gila. Ya, hampir setiap harinya gua ngalor ngidul sama Saka ya. Namun Sobat EKG, di antara gua ngalor ngidul sama Saka, ada satu hal yang memang Sobat EKG harus garis bawahi. Gua selalu bilang sama Saka dan James bahwa kondisi ini adalah kondisi di mana suatu saat nanti kita akan mengenangnya kembali. Dalam keadaan dan kesadaran yang berbeda Sobat TKG, kesadaran kemakmuran yang luar biasa. Dan dalam posisi terjepit, Saka dan James masih terus mengisi hari-hari gua ya, masih berada di sisi gua. Walau kondisi keuangan gua sudah sangat menipis dan tipis Sobat TKG, bahkan raib. Sampai suatu puncaknya Sobat TKG, gua sudah gak bisa apa-apa lagi ya. Bahkan alat komunikasi satu-satunya yang masih saat itu gue pertahankan yaitu HP ikut melayang Sobat TKG. Goodbye. Suatu hari Saka pernah ke rumah gue, lalu dia bilang, Pak, ini ada satu box makanan berisi sembako. Luar biasa. Gue terharu ya. Saka begitu percaya bahwa gue bisa bangkit lagi Sobat TKG, bangkit dari semua keterpurukan ini. Dan gue ucapkan, terima kasih ya Saka, lu masih memegang teguh itu. Dulu Sobat TKG, ketika gue habis mobat mabit sama Saka ya, dia pernah bilang sama gue ya, pada satu malam ketika gue lagi berusaha ya, mengusahakan dan menawarkan beberapa ide pemikiran ya, project-project sama orang ya Sobat TKG. Kita hampir saja deal Sobat TKG, tinggal sejengkal lagi. Namun saat itu Tuhan dan semestanya mengalihkan prosesnya dan berkata lain. Ya, kalau kata orang namanya gatot ya Sobat TKG, ada rasa kecewa ya, itu wajar ya. Lalu gue dan Saka pulang. Kita sempat berpisah di persimpangan. Sebelum berpisah, Saka memberhentikan motornya sambil berkata dengan wajah yang meneteskan air mata karena beban saat itu yang begitu berat Sobat TKG. Dia bilang begini Sobat TKG. Lalu dia bilang Sobat TKG, Pak, Allah masih menundanya Pak. Lalu gue lihat wajah Saka ya, yang memewek dan meneteskan air mata. Lalu tiba-tiba dia langsung melanjutkan perjalanannya. Ada satu hal yang sampai saat ini Saka nggak tahu ya. Ya mungkin kalau sekarang dia nonton video ini dia jadi tahu ya. Yaitu gua baru sekali melihat Saka meneteskan air mata Sobat TKG. Setelah dia jalan, gua pun melanjutkan perjalanan gua ya. Gua bengong Sobat TKG di jalan. Ya saat itu pun kalau dibilang gua nggak sanggup menahan beban sesak air mata yang ingin jatuh ya. Di motor, gue mencoba mengambil arti di balik kata-kata Saka ya, yaitu menunda. Sobat EKG, gue mengulang kata-kata Saka. Allah masih menundanya. Menunda. Baiklah, lalu gue mempunyai satu kesimpulan. Berarti ini belum final. Tunda saja. Tunda, gue bilang begitu Sobat EKG. Dan gue berteriak-teriak di motor, silahkan tunda saja. Karena gue yakin gue dan dia akan sampai pada tempatnya Sobat EKG. Sobat EKG, ya Saka dulu pernah bilang sama gue, Pak, lu terbuat dari apa sih? Dalam keadaan terjepit begini, lu masih bisa saja tertawa dan mengalihkan semua kesusahan kita kembali kepada energi positif. Harus gue akui Pak, lu sudah jatuh, namun gue gak pernah melihat lu kandas. Lu terus semangat dengan kegilaan lu.
Ya Sobat EKG, dulu gue pernah jengkel ya ketika Saka dan James kita sudah berada di ujung jurang. Lalu gue bilang, lu jangan nyerah, pasang lagi vision board lu punya HP, cari gambar-gambar yang bagus, lu plototin tiap hari, berafirmasi baik, gua bisa, I am still rich, saya masih kaya, saya masih menjadi seorang yang kaya raya. Ya agaknya jika Saka menonton video ini, pasti dia akan tersenyum Sobat EKG. Saka dan James saat itu hanya tertunduk ya Sobat semua, seolah energi mereka sudah drain, kering, ibarat sungai yang terlihat dasarnya. Tanahnya retak ya Sobat EKG, komplit. Namun gue terus menyemangatinya Sobat EKG karena posisi gue sama. Lu gila Pak, lu gila. Dia pernah bilang gitu ke gue Sobat EKG, lu emang gila. Sobat EKG, ada kata yang sering gue dengar ya dari Saka, yaitu lu gila. Kata ini juga adalah kata yang sampai hari ini gue pakai ya sebagai nama channel gue, yaitu emang kudu gila Sobat EKG. Ya, ada beberapa teori mengatakan kita harus fokus kepada sebuah energi baik, energi positif. Gua sangat setuju Sobat EKG. Namun banyak yang bertanya, kenapa channel sebagus ini namanya emang kudu gila? Bahkan ada kata persetan Sobat EKG. Sobat EKG, memang mengacu pada apa yang pernah gue alami. Terkadang rage atau sebuah kemurkaan bisa menjadi monster, tapi juga bisa menjadi pahlawan super yang dapat mengalahkan energi negatif. Karena memang untuk mengalahkan pikiran negatif, kita juga harus merendahkannya Sobat EKG. Membuat pikiran negatif nggak berdaya. Jangan kasih kesempatan Sobat EKG. Jangan kasih bahu kita dan jangan berikan ruang. Katakan, alah, apaan sih? Begitu yang selalu gue ucapkan kepada diri gue Sobat EKG. Pikirin yang senang-senang aja. Nah Sobat EKG, saat itu ketika gue memang harus pindah ke Jawa Barat ya, merantau dan meninggalkan istri dan anak-anak gue sempet bilang ya sama Saka. Dan gue bilang begini Sobat EKG, Saka, ada saatnya nanti lu gue ajak ke Kuningan Jawa Barat. Kita akan merayakan kemenangan di sana. Dan gue ingat sekali ya, Saka menambahkan ya, iya Pak, kita naik mobil. Lalu Saka tambahkan lagi ya, dan saat itu gua sudah bisa menyetir Pak. Jadi kalau lu capek, gantian sama gua. Saka bertanya ya, ngapain Pak kita di sana? Saat itu ada kata hati ya, nyeplos begitu saja ya dari hati gua. Gua jawab ya, kita akan makan kue tart. Saka tertawa ya. Namun dia nggak nanya ya kenapa kue tart ya. Ya menurut gue kue tart adalah kue perayaan ya, ulang tahun dan lain-lain ya. Dan kue yang lumayan mahal harganya ya. Itu yang ada di pikiran gue saat itu ya Sobat EKG. Dan Sobat EKG, hayalan gue dan Saka makan kue tart di Kuningan, Jawa Barat, gue pegang terus. Sobat semua, gue setia Sobat EKG. Bahkan sempat sekali ketika gue pulang ke Tangerang dan menemui Saka di Depok, Saka bilang, kita masih mempunyai hutang kepada diri kita dan semesta Pak, yaitu makan kue tart di Kuningan, Jawa Barat. Sobat EKG, waktu berlalu, hari, bulan, dan tahun ibarat ilusi. 6 bulan yang lalu, gue sempat bertemu Saka di daerah Tangerang ya, melepas kangen sekian tahun tidak bertemu. Namun janji itu belum sempat kita laksanakan Sobat semua. Sobat EKG, kemarin ini gue mendapatkan kata hati ketika gue mau melaksanakan workshop di kota Cirebon. Setelah berbuka puasa, gue WA Saka ya. Saka, apakah lu bisa ikut gue untuk acara workshop? Saka kaget ya, workshop? Lalu Saka menjawab, sikat Pak, mari kita satukan energi. Sobat EKG, keadaan gue dan Saka saat itu sangat sulit Sobat EKG, yang hampir tidak bisa dibiaskan. Namun Sobat semua, kemarin tanggal 16 Maret 2024, gua dan Saka merestore-nya, mengembalikan lagi apa yang hilang di masa lalu. Mengembalikan lagi wujud yang pernah hilang di masa itu, yaitu kemakmuran dan kebahagiaan. Sobat EKG, kadang memang Tuhan dan semesta menundanya untuk satu maksud yang luar biasa Sobat EKG. Nah sekarang mohon Sobat EKG untuk melihat ke layar ya. Rasanya biarkan layar ini yang berbicara Sobat EKG. Video ini direkam oleh Robi pada tanggal 16 Maret 2024 malam ya, sehari sebelum workshop EKG berlangsung di kota Cirebon di tanggal 17 Maret 2024, yang saat itu Saka pun hadir dan gue perkenalkan kepada Sobat EKG yang hadir di workshop tersebut. Sobat EKG, pesan dari channel ini adalah saat kita sudah nggak bisa lagi membayangkan nilai yang fantastis dalam hidup kita, ternyata yang menjadi kebahagiaan hanyalah kue tart yang mungkin nilainya nggak sebanding dengan apa yang kita inginkan.
Namun di balik kue tersebut terdapat esensi yang luar biasa, bahkan tidak ternilai harganya. Sobat EKG, gue mau titip lagi ya. Sobat harus terus semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Salam dari gua. Tenang Sobat EKG, kita orang Kokai emang kudu gila. Udah sukses sekarang. Saka udah sukses nih. Yuk mulai yuk. Udah. Siap. 3, 2, 1, action. Halo Sobat EKG, salam bahagia. Sobat semua, gue hari ini mau cerita sedikit ya. Cerita ini ya udah berlangsung cukup lama ya. Menjadi masa lalu dan sekarang sudah menjadi masa depan. Dan masa datang dan masa sekarang. Yang gue bilang juga masa lalu, masa sekarang dan masa datang mereka berjalan secara bersamaan. Waktu ibarat ilusi Sobat EKG. Yang menciptakan angka 1 sampai jam 12 itu manusia. Adanya cuma matahari terbit dan terbenam. Nah, dulu Sobat EKG, gue pernah punya janji sama Saka. Ketika waktu itu kita sulit ya, sangat sulit Sobat EKG. Kita bilang, suatu hari nanti kita akan pergi ke Kuningan dalam kondisi yang sudah berbeda, kesadaran yang luar biasa Sobat EKG. Dan saat itu, gue waktu itu punya ide gila Sobat EKG. Yaitu adalah kita di Kuningan makan kue tart. Dan di sebelah gue ada Saka Sobat EKG. Halo Sobat EKG. Nah, hari ini kita akan mewujudkan mimpi itu Sobat EKG yang sudah tertunda sekian lama. Merestore, kita restore lagi Sobat EKG. Jadi hari ini Sobat semua, kita akan lakukan apa yang pernah kita rencanakan. Sebuah mimpi yang luar biasa Sobat EKG. Apa itu? Makan kue tart. Dan hari ini mari kita potong kue tartnya Sobat EKG. Kita salaman dulu Saka. Luar biasa. Thank you. Please peluk gua, Pak. Sama-sama. Ini dimana mimpi menjadi nyata, Pak. Iya, betul. Sobat EKG, mari kita potong kue tartnya. Ini satu buat lu, ini satu buat gue. Ya, Siap. Oke. 1, 2, 3. Mari kita makan Sobat EKG. Jadi nggak jadi? Jadi. Jadi.